103,4 Radio DFM Jakarta, Your Inspiring Channel. Visi dan misi perusahaan ini melengkapi ya bincang kita pada minggu lalu, Day Listener. Mas Fajar sekilas sudah mendengar ya. Jadi ketika dikatakan tadi Pak Christian ada target. Nah, selaku seorang pengusaha dan marketing juga ya, artinya memasarkan produknya. Ada nggak target-target tertentu yang memang dikehendaki begitu Mas Fajar? Terima kasih Bu Ririn. Ya memang dari Lesung Keramik itu memang misi dan visi itu ada target penjualan. Ada target ya? Ada target biasanya. Kalau tahunan itu berapa Mas? Tahunan itu ya kita targetnya nilainya tidak terlalu tinggi. Penting kita memasarkannya dengan baik. Mungkin saya tambahkan karena Lesung Keramik ini baru Mbak ya. Oh baru. Jadi dia penetrasi pasar dulu. Dia mungkin ya. Pengenalan jadi sifatnya bukan di angka tapi di spreading, penyebaran produknya. Oh gitu. Gimana Pak Kris dengan cara seperti ini? Apakah ini juga masuk dalam visi dan misi perusahaan? Ya mestinya ketika perusahaan dibentuk si pemilik bisnis sudah menetapkan sudah memiliki gambaran ke masa depan, di masa depan perusahaannya ini apapun itu akan menjadi seperti apa. Iya. Mestinya sudah ada itu dari awal. Oke. Dan lebih baik lagi kalau itu diformalkan, dinyatakan secara tertulis supaya bisa kita komunikasikan kepada orang-orang terdekat, kepada karyawan yang berada di dalam perusahaan. Jadi pemimpin itu berbagi visi, mengajak seluruh orang-orangnya bekerja sama mencapai visi tersebut. Ya, ini Ibu Betty Sukisno ya sempat menanyakan juga Pak Kris, banyak orang yang sudah melakukan seperti yang disarankan, ada visi, ada misi, dan itu juga tertera di dalam company profile. Tapi nyatanya dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan dalam usaha. Apa tuh yang harus dibenahi? Apakah salah dengan target yang terlalu besar? Nah, visi itu, kandungan dari visi itu adalah imajinasi, mimpi, dan passion atau hasrat dari si pembuat. Setelah dinyatakan secara formal, apakah visi ini hidup di dalam keseharian perusahaan? Kalau dia hanya menjadi tulisan semacam slogan yang tidak hidup di dalam sebuah perusahaan, maka dia tidak akan menjiwai orang-orang yang bekerja di dalamnya. Artinya ada budaya kerja di situ. Iya, karena setelah visi sebenarnya malah kebalik. Di dalam visi itu sebenarnya sudah terkandung nilai-nilai budaya yang ingin dibangun. Masalahnya apakah ini terkomunikasikan kepada orang-orang yang bekerja sama dengan si pemilik bisnis tersebut. Oke. Nah, Mas Fajar, mungkin sedikit tentang Lesung Keramik ya, karena ini masih baru usahanya. Apa juga yang menyebabkan Mas Fajar bergabung di Lesung Keramik? Pasti ada alasan tersendiri ya? Ya, satu alasan Mbak Riri, kita senang di keramik. Ya, hobi di keramik juga. Bisa bikin? Untuk bikin ya kita sedikit bisa mengerti proses keramiknya Mbak Riri. Jadi kalau Mas Fajar konsentrasinya bagaimana produk ini bisa dikenal masyarakat? Betul. Strateginya gimana? Strateginya kita biasanya kita pameran-pameran, begitu juga kita jemput bola sistemnya, mengenalkan produk kita. Oh, dikenalkannya kemana aja nih sekarang sudah menyebarnya? Kebetulan kita lagi pameran tunggal di Galeri Jakarta, Kitos, itu juga diberi kesempatan untuk memamerkan produk kami. Jadi penuh ya? Penuh, banyak. Itu di mana? Lantai dasar atau di dalam? Lantai dasar. Oh, jadi pas persis di depan. Oh, jadi kalau orang lalu lalang tuh kelihatan gitu ya? Betul, iya. Oke, Mas Lili, kenapa pameran tunggal hanya keramik? Bukannya banyak produk UMKM lain di sana? Kan bergiliran Mbak. Jadi memang tiap bulan sudah kita, bulan lalu temanya batik ya, dari Oktober itu kan hari batik. Kemudian November ini kita
Keramik. Desember apa nanti? Desember floris nanti Mbak. Jadi ada floris fair karena kan akan Natal tahun baru ya menyambut itu. Jadi nanti ada merangkai bunga, bunga-bunga asli, imitasi itu juga banyak kita panjangin. Itu apakah juga termasuk pengunjung boleh belajar seni merangkai bunga? Kalau yang keramik ini memang ada demonya. Oh, ada jadi demo. nanti si pelanggan atau customer yang tertarik dia bisa melakukan pembuatan keramik sendiri sesuai keinginannya. Nanti setelah jadi apapun yang sukai, nanti produk tersebut dilakukan proses berikutnya, proses Pembuatan. Setelah itu 2 minggu bisa diambil Pak Lili. apa namanya proses yang dibakar Keramik. itu? Pembakaran. Pembakaran. Ya. Jadi kenapa harus nunggu 2 minggu? Itu ada proses di keramik itu 3 hari pengeringan. Iya. Terus pengeringan, terus pengglasiran, baru kita pembakaran. Baru pembakaran ya. Baiklah kalau begitu, dear listener, kita masih ada sesi berikut ya, berlanjut setelah ini.